Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Atala Bena Kameswara dengan NIM 23051 204034 akan menjelaskan standarisasi jaringan komputer untuk mata kuliah jaringan komputer. Di sebelumnya kita udah belajar tentang sejarah internet dan juga infrastruktur internet. Kali ini kita akan lanjutkan di topik standarisasi jaringan komputer. Di sini ada dua yang biasanya dipakai buat itunya standarisasinya. Yang pertama OSI model, yang kedua TCP/IP model. Secara general sebenarnya ini mirip, cuma nanti bakal beda di penyebutannya. Di OSI ini ada dibagi per layer dari bawah ke atas. Ada physical, ada data link, ada network, ada transport, ada session, presentation, dan application. Di sini host layer ini berisi data, terus ada segmen, ada paket, ada frame, ada bits. Kalau di TCP/IP ini cuma dibagi jadi dua, application layer sama data flow. Di application layer ada application, dimana isinya ya ini semua, application, presentation, session. Terus di transport ini ada transport, di internet ada network atau paket, dan di aksesnya bakal ada data link sama physical. Nah, di aplikasi layer itu ada yang pertama ada HTTP, protokol untuk mentransfer, terus ada FTP, NFS, terus ada DNS, POP3, MIME, SMB, NNTP, DHCP. Terus nanti di presentation layernya ada Telnet, SNP, SNMP. Ini contoh-contoh itunya. Terus ada di session layernya ada NetBIOS, ada NetBU, UI, ada SP, PAP, SPDU. Bisa dilihat sendiri ininya. Di transport layer ada TCP sama UDP. TCP sendiri adalah layanan transportasi penuh untuk aplikasi, sedangkan kalau UDP protokol continuous untuk proses to proses, menambahkan alamat port dan kontrol kesalahan. Di network layer ada IP, ada ARP, RARP, SCMP, terus ada GMMP. Lalu di data link layer ada PPP atau protokol point to point di jaringan sama SLIP, protokol untuk koneksi serial. Kok di physical layer nggak ada protokol spesifiknya karena hanya menampilkan bit data. Terus di sini ada perbedaan TCP sama UDP kayak yang tadi di transport layer itu. Kok TCP itu connection oriented, kalau UDP itu connectionless, jadi nggak pakai koneksi. Kok TCP itu dapat kita percaya, terus kok UDP itu best effort. Kalau TCP itu biasanya segment sequencing berarti urut, kok ini kok UDP nggak pakai. Terus kalau di TCP ada retransmission, di UDP nggak ada retransmission. Terus di TCP ada sync, di UDP nggak ada. Kalau di TCP ada acknowledge, di UDP nggak ada. Sama terakhir biasanya dipakainya tuh kok di email, file sharing, download itu pakai TCP. Tapi kalau kayak voice streaming, video streaming itu pakai UDP. Lalu ada network protokol, dimana isi itu biasanya protokolnya tuh ada SLIP, SMTP, HTTP, Telnet, FTP, LDAP, SSL, sama SNMP. SLIP sendiri mengirim data IP melalui saluran telepon. Kalau SMTP itu protokol umum untuk mengirim email dari server dari email ke server, maaf. Terus kalau HTTP ini buat web biasanya. Kalau misalnya kalian lihat di Chrome atau apa pasti ada tulisannya HTTP bla 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 bla, baru nanti web apa yang kalian itu. Terus kalau Telnet itu pakai untuk protokol jaringan, biasanya untuk ke internet atau LAN. Terus FTP itu buat transfer file
antar mesin di internet. Kalau LDAP, protokol untuk mencari resource. Kalau SSL itu protokol inskripsi jaringan, digunakan untuk keamanan koneksi web dan aplikasi lainnya. Terus ada SNMP, itu protokol untuk memonitor perangkat jaringan. Terus ada lagi SSH, POP3, IMAP, ICMP, PPP, DNS, HTTPS. Kalau SSH itu protokol jaringan untuk pertukaran data aman antar komputer. POP3 itu protokol untuk mengambil email dari server. IMAP protokol untuk mengakses serta mengelola email di server. ICMP itu protokol untuk mengirim pesan kesalahan, misalnya tujuan tak terjangkau. Kalau PPP itu protokol untuk eskalasi paket pada WAN. DNS itu sistem pencarian nama komputer di jaringan TCP/IP. Lalu yang terakhir ada HTTPS, itu versi lebih aman dari HTTP untuk tadi membuka web. Terus di sini ada well known port atau reserve port. Jadi well known port ini adalah port yang emang dibuat buat umum gitu. Jadi portnya emang bukan punya perorangan. Dan ini hanya bisa diakses oleh sistem akun atau root akun. Jadi contohnya kayak ini port 20, protokolnya TCP, itu aplikasinya nanti FTP data. Terus nanti ada 443 TCP SSL. Selain yang well known port ini juga ada register port. Dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh use akun biasa. Jadi kita nggak perlu yang kayak tadi di sini kan ada ya sistem akun atau root akun. Kalau kita nggak akses register port itu nggak perlu adanya kayak gitu, pakai akun biasa aja bisa. Kayak ini nih 1433 nih TCP punyanya MySQL, Microsoft SQL Server Database Management System. Terus 3306 ini TCP punyanya MySQL. Mungkin segitu aja buat presentasi kali ini. Semoga bisa menambah ilmu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.